مرحبا أهلا النوادي. Baik, kalau tidak ada, kita bacakan pertanyaan via online. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Habib selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Habib, hukum membersihkan atau mencabut rumput yang tumbuh di atas kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum mencabut rumput di atas kuburan. Mazhab Syafi'i hukumnya haram menurut Ibnu Hajar Haytami. Cabut dengan akar-akarnya, hukumnya haram. Menurut mazhab yang lain makruh. Jadi kalau kita simpulkan ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan haram, di antaranya ulama mazhab Syafi'i Ibnu Hajar Haytami. Pendapat kedua mengatakan tidak bagus, makruh. Mazhab-mazhab yang lain ada Hambali, ada Hanafi, ada Maliki. Itu dari mazhab mereka juga sesama ulamanya di bawah juga beda pendapat. Makanya sulit saya simpulkan. Tapi dari semua itu kesimpulannya 3, haram, makruh, mubah. Nah, berhubung kita sebagai pengikut mazhab Syafi'i sejak dahulu ya, itu kita ambil yang haram. Alasannya apa? Kenapa haram? Karena memang rumput-rumput itu yang ada di atas kuburan, dia senantiasa beristighfar kepada penghuni kubur selama rumput itu masih ada. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas mengatakan marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kubrain. Nabi lewati 2 kuburan. Kemudian Nabi katakan wa amma ahaduhuma yu'adzab annahu yu'adzaba wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua ini diazab kata Nabi. Penghuni kubur 2 ini diazab. Tapi mereka diazab dengan perkara yang sepele. Mereka menganggap perkara itu sepele, sogir. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Tidak diazab dalam perkara yang besar. Amma ahaduhuma kata Nabi, yang pertama ini kana yamsi bin namimah. Dulu masih hidup suka provokasi orang, adu domba. Yang kedua, la yastatiru minal baul. Wa fir riwayah la yastabri'u minal baul. Kalau kencing tidak menutup diri, auratnya terbuka, kencing di tempat umum sehingga orang lihat aurat. Makna pertama itu. Makna kedua, la yastabri'u minal baul. Kalau cebok kencingnya itu gak benar, belum tuntas dia sudah siram pakai celana, nanti jalan keluar itu. Jadi asal-asalannya ketika istinja. Nah, ini hadis ini dianggap orang kedua ini melakukan ini dianggap perkara yang sepele. Nah, akhirnya Nabi kasihan kepada 2 penghuni kubur ini. Nabi mengambil pelepah kurma yang masih hijau, dipatahkan, masyaqqaha nisfain. Nabi patahkan menjadi 2 bagian. Fagharaza fi kulli wahidin. Nabi tancapkan di masing-masing kuburan 2 bagian. Kemudian Nabi katakan, lanjutan daripada riwayat tersebut, la'allahu ayyukhaffafa ma lam yaibas. Semoga dengan adanya ini pelepah kurma, dia akan meringankan azab dari kedua penghuni kubur tersebut selama belum kering. Pelepah kurmanya belum. Mafir riwayat yastaghfiru lahuma ma lam yaibas. Dalam riwayat yang lain, kedua-dua pelepah kurma ini akan senantiasa beristighfar kepada kedua penghuni kubur tersebut selama dia belum kering. Artinya selama dia masih hijau, maka dia mendoakan, dia mengistighfarkan. Oleh sebab itu ketika mencabutnya, fadilah ini akan hilang. Maka diajarkan dipotong saja, dirapikan, jangan cabut dengan akar-akarnya. Ini pendapat pertama yang mengatakan haram.
Tapi yang lain mengatakan enggak, itu khususnya untuk Nabi Muhammad, bukan berlaku kepada kita. Ya Rasulullah lakukan itu khusus untuk Rasulullah, keistimewaan Nabi Muhammad. Nabi maunya ini kasih istighfar kepada pengikut jadi, tapi setelahnya tidak berlaku. Itu yang menolak pendapat ini. Disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam penjelasan tersebut. Yang mengatakan mubah mengatakan sama, itu khususnya, maka tidak ada masalah cabut atau tidak dicabut ya. Yang menyelamatkan amalnya dia, bukan istighfarnya tumbuh-tumbuhan. Itu pendapat dia. Itu jadi ada khilafiyah. Kalau tanya hukum Syafi'i haram, mazhab Syafi'i. Nah,